panas. Rapat dana mencurigakan 349 triliun, Kemenku jadi ajang buka-bukaan. Jadi kita berharap ketika kita memanggil PPATK, maka PPATK akan menjelaskan 349 ini seperti apa. Ya, akan menjelaskan bayangan kita awalnya dia akan menjelaskan ini terjadi dilakukan di bidang apa dengan jumlah sekian berdasarkan laporan laporan A, laporan B, laporan C. Itu yang kita harapkan. Tapi ternyata diberikan penjelasan umum, tapi dari penjelasan umum pun kita sudah bisa memahami ya, menurut versi PPATK ternyata tidak seperti yang kita bayangkan itu tadi ya. Oleh karena itulah maka kita menganggap butuh waktu bagi PPATK untuk merinci lebih detail lagi, untuk menjelaskan sesuai dengan kamar-kamarnya tadi, bahkan sesuai dengan tahun-tahunnya. Misalnya tahun 2009 laporannya sekian banyak dari 349 itu, 2010 sekian banyak, 2011 sekian banyak, 2009 yang selesai berapa, yang berujung penegakan hukum berapa. Nah, jadi supaya tidak salah persepsi kita. Nah, setelah itu kita bisa lihat ya, kan kita harapkan Komite Koordinasi Nasional ini tugasnya itu kan bukan mengumumkan atau mempublikasi ya, tapi dia merumuskan arah kebijakan ya. Nah, kita lihat kalau misalnya dari 2009 sampai 2023 ternyata misalnya saja ya, ternyata masih banyak yang tidak tertangani. Berarti kan ada sistem penanganan yang keliru ya, ada sistem pencegahan yang tidak berjalan ya. Kemudian ada mungkin saja ada oknum-oknum yang coba menghalang-halangin. Atmosfer rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR dengan Komite TPPU dinilai panas dan pembahasannya melebar. Bukan hanya mengenai dana mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenku, bahkan sampai bahas dosa-dosa DPR. Rapat dengar pendapat diadakan untuk membahas pencegahan dan pemberantasan TPPU dikarenakan ada isu dugaan TPPU dalam dana mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Dalam rapat tersebut terdapat perbedaan pendapat antara DPR yang tidak setuju bahwa dana mencurigakan 349 triliun rupiah tersebut diungkapkan ke publik sebelum diselidiki terlebih dahulu. Sedangkan Mahfud MD menilai bahwa DPR tidak mendukung adanya upaya pemberantasan TPPU yang berpotensi terjadi di Kemenku. Sehingga di tengah rapat Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD yang menyentil DPR pernah menjadi makelar kasus alias Markus Makelar kasus merupakan kegiatan jasa seseorang yang memenangkan sebuah kasus hukum. Dilansir yogyakarta.com dari channel YouTube TVR Parlemen 3 April 2023, anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan merasa kecewa dengan Mahfud MD yang menyerang DPR dan menyampaikan bahwa DPR adalah Markus. Sebelum menjalani rapat ini, Arteria Dahlan mengaku sudah siap untuk mencari dosa para anggota rapat, namun ia pun merasa keberatan ketika Mahfud MD menyebutkan anggota DPR adalah Markus di periode yang lalu. Kita ini datang sudah siap tempur, saya tahulah, mungkin saja saya di DU, kita juga sudah siap sama-sama cari dosa, kata Arteria Dahlan. Dalam bantahannya tersebut, Arteria Dahlan menyebut nama Benny Kaharman yang menurutnya tidak keberatan atas tudingan Markus. Menanggapi perihal Markus, anggota Komisi 3 DPR Benny Kaharman mengaku tidak membantah hal tersebut. Ia dengan sigap menginstruksi Arteria Dahlan yang sedang berbicara di dalam rapat. Saya tidak membantah apa yang Anda katakan, tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Itu yang saya tidak setuju, kata Benny Kaharman.